continue itu sing tekan. Kan kita mulai, oke. Pak Kusmanto sudah, oke? Insyaallah ya. Oke. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati pemateri pada kesempatan malam hari ini Bapak Kusmanto SAG, sahabat saya dan juga teman organisasi, kemudian Ketua MPS Majelis Pelayanan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Ridwan Furqoni, kemudian Mas Iwan Setiawan selaku koordinator Samara, dan rekan-rekan pengurus MPS Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bapak Ibu peserta kajian Samara pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak karunia untuk kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian online yang diadakan oleh Majelis Pelayanan Sosial yang di bidangnya adalah bidang Biro Jodoh Samara. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah kajian perdana di bulan Syawal 1443 Hijriah, yang mana di bulan Ramadan kemarin kita off sementara, kemudian kita mulai kembali di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita semakin meningkat, semakin meningkat, terutama semangat kita semakin meningkat. Kalaupun ibadahnya tidak sekencang di bulan Ramadan, tapi semangatnya insya Allah tetap terjaga. Sehingga kalau dikatakan meningkat itu meningkat seperti sebelum bulan Ramadan, saya kira itu sangat logis. Tapi kalau meningkat melebihi bulan Ramadan, saya kira itu berarti luar biasa berarti. Oke. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini insya Allah kita akan nanti kajian dengan tema Sakinah Bersamamu, menjaga keharmonisan keluarga di masa kini. Namun sebelum kajian ini kita mulai, kita akan buka dulu dan nanti ada sambutan dari Ketua MPS BWM DIY. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan melafalkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Pelayanan Sosial Bapak Ridwan Furqoni. Beliau juga dulu mantan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY. Ya, pada Bapak Ridwan Furqoni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur tidak lupa marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
sampai malam hari ini kita menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal. Mudah-mudahan betul-betul meningkat sebagaimana yang disampaikan Bapak Triantoro, Bapak moderator tadi, Bu acara. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sebagaimana tujuan Siam Ramadan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 187. La'alakum tattaqun dan la'allahum yattaqun itu. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti beliau, yang mengidentifikasi diri sebagai Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan termasuk yang akan mendapatkan syafaat pertolongan Allah, ya lantaran cinta kita dan doa kita untuk Rasulullah. Selanjutnya, ya momentum bulan Syawal dan tradisi Syawalan, saya mewakili segenap panitia ya, majelis juga, majelis pelayanan sosial PWM dan kru Biro Samara, ada Mas Iwan, ada Mas Triantoro, saya panggil Mas semua aja biar tampak muda begitu. Mas Iwan, Mas Triantoro, Mbak Nunung, Mbak Evi, Mbak Yulan, Mas Fatih, ya ini para kru yang setiap kajian selalu hadir mempersiapkan ya. Ini mengaturkan kepada seluruh jamaah Zumiyah Biro Samara, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kulu amin wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri Syawal ya, sudah enggak tanggal 1 sekarang. Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Diiringi doa, mudah-mudahan tadi di awal sudah banyak disampaikan. Ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi muttaqin atau yang bertakwa. Ciri-cirinya nanti tidak perlu disampaikan karena jadi pengajian tersendiri. Ada di Al-Baqarah 2 sampai 5, kemudian Ali Imran 133 sampai 135. Ayat-ayat Syawalan gitu. Oke. Selanjutnya kita memang tidak ingin berlama-lama libur ya. Kalau Ramadan itu kajian samaranya libur, tapi kajian yang lain kan bertebaran di masjid-masjid tempat Bapak Ibu semuanya. Setelah Syawal kita nggak berlama-lama libur, kita segera mulai. Mudah-mudahan ini awal yang baik ya, memulainya segera. Dan alhamdulillah pesertanya di awal kajian ini sudah 46. Mudah-mudahan nanti meningkat terus sampai selesai kajian. Sakinah bersamamu temanya. Jadi memang ini kajian keluarga. Kita berpandangan, berkeyakinan bahwa ketahanan keluarga menjadi bagian yang penting untuk selalu kita rawat dan menjadi fondasi kita untuk berjuang menegakkan Islam melalui Perserikatan Muhammadiyah, dan mungkin bagi yang belum menjadi aktivis Muhammadiyah ya melalui jalannya masing-masing. Tapi saya kira itu, mudah-mudahan nanti acara ini bisa banyak bermanfaat untuk kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Bapak Ridwan Furqoni ya, sudah memberikan sambutan untuk kita semuanya. Dulu ketika KPK masih dipegang oleh Pak Abraham Samad itu, kita sering ketemu Kang Ridwan itu seperti ketua KPK. Ya, sekarang KPK sudah
berganti ya. Jadi dialah Kang Ridwan Furqoni menjadi kenangan, wajahnya mirip seperti Pak Abraham Samad. Ya, langsung kita ke kajian samara yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kusmanto. Sedikit saya sampaikan, Pak Kusmanto ini bertugas di KUA kecamatan atau kemantren ya, di kota itu namanya kemantren sekarang. Kemantren Gondokusuman ya, yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Nah, Pak Kusmanto ini juga sekaligus Ketua BP 4 Kecamatan Umbul Harjo. Karena Pak Kusmanto ini adalah domisilinya di Nitian Umbul Harjo, maka beliau selaku Ketua BP 4 sesuai dengan kecamatannya, yaitu dan beliau berdomisili yaitu Umbul Harjo. Oke. Nah, ya, Bapak Kusmanto ini dikaruniai satu anak ya, dan satu istri ya Pak Kus ya, baru satu istri. Oke, ya. Beliau tinggal di utara Masjid Patok Negoro, yaitu Masjid Sultan Line ya, Nitian Umbul Harjo ya. Jadi Nitian Umbul Harjo ini adalah salah satu kalau di Jogja itu ya banyak aktivis Muhammadiyahnya. Jadi mulai dari ranting sampai pusat itu kalau di Nitian itu ada. Nah, jadi gudangnya aktivis termasuk adalah Nitian, Warung Boto, Kanangkajen, Kota Gede itu adalah Kauman, itu ada daerah banyak aktivisnya baik dari ranting sampai dengan pusat. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Bapak Kusmanto akan membersamai kita, akan menjadi pemateri dengan judul Sakinah Bersamamu, bagaimana menjaga keharmonisan keluarga di masa ini, di mana alam sekarang dengan alam dulu itu berbeda, maka kita sebagai manusia harus selalu update bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga kita. Jadi ini untuk bagi yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga adalah dapat kita ambil ilmunya. Sehingga yang belum berkeluarga tetap sangat diperbolehkan, bahkan disarankan karena nanti bisa menjadi bekal kita. Dan bagi yang berkeluarga ini nanti menjadi referensi maupun nanti menjadi pelajaran penting ataupun nanti sebagai ya ibroh untuk kita semuanya. Baiklah, ya Bapak Kusmanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua MPS beserta tim guru jodoh. Namanya apa Mas? Guru jodoh. Samara. 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 Kemudian juga jamaah semuanya. Manzuriyah di malam hari ini yang berbahagia. Memanjatkan syukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya dipaksa oleh Mas Tuan. Paksa untuk ya bareng-bareng ngaji. Ilmu. Bareng ngaji aja lah. Kalau berbagi ilmu
di sini banyak dari partisipan itu yang hadir, para tokoh kita hadir banyak. Bergelar doktor juga ada, kemudian ada Iswawan, ada Ustadz Ashad, dan lain sebagainya. Masuk ada kakak saya itu yang aktif di PCA yang Nurjan, Bu Asfiatun. Itu apa, ahli konseling, lebih ahli dibanding saya yang ada di KUA. Malam hari ini tema yang diberikan itu apa, sakinah bersamamu, gitu ya. Saya coba share screen, dipandu Mas. Mas Iwan bisa bantu ya. Ini Bu Janti mesti di belakang ini mengawal ya. Baru agak capek acara. Oh ya. Ya. Sudah muncul belum? Sampun, Bon. Ya. Judulnya sedikit saya ubah. Sakinah bersamamu dengan menjaga romantisme dengan pasangan. Walaupun apa yang nanti saya sampaikan itu belum tentu saya pernah melakukan. Karena ya yang namanya konselor atau saya tadi disebutkan sebagai ketua BP4 termasuk ketika melaksanakan tugas di sebagai penyuluh agama di kecamatan Suman, itu kan bersentuhan juga dengan calon manten atau juga masyarakat atau jamaah. Ya. Kaitannya dengan sakinah, kemudian menjaga romantisme ini ya kadang kita atau sesuatu yang kita berikan kepada calon manten itu ya sesuatu yang memberikan pencerahan, semangat untuk bagaimana kita membentuk, mempertahankan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Jadi kalau judulnya sakinah itu di dalamnya sebenarnya sudah mencakup ya mawaddah, warohmah gitu. Ini hanya untuk membuat simpel saja judulnya supaya tidak terlalu panjang. Nah, pemahaman apa sakinah, mawaddah, warohmah itu kan merupakan satu proses dan tahap tertentu yang ketika mawaddah itu ada yang mengartikan itu ya kehidupan di masa-masa yang enak. Jadi ketika nanti pasangan atau keluarga itu diuji, maka bagaimana sakinah itu timbul atau terjaga, itu ya ketika disebut sebagai rohmah. Mawaddah tapi juga rohmah. Ada kasih sayang yang luar biasa. Rohmah di mana itu turunan dari katakanlah sifat Allah. Ya. Artinya kondisi apapun itu bisa menurun. Kondisi yang sulit. Kalau yang mawaddah itu ada yang menyebutkan kondisi yang enak di ayyamul yusr, di hari-hari yang enak, yang mudah, yang menyenangkan, itu insya Allah akan terbina keluarga yang indah, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang sejahtera, dan seterusnya. Tapi kadang ketika di hari-hari yang sulit, di ayyamul usr, ini kadang baru teruji apakah keluarga ini memang benar-benar tangguh dalam konteks bahasa sekarang, ya. Apakah benar-benar keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh. Ini yang saya sampaikan ini bagian dari upaya saya pribadi, keluarga saya, artinya istri saya dengan ya, keluarga saya itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Tadi di awal saya sebutkan
bisa jadi saya ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan itu saya mungkin belum bisa melakukan itu, tetapi ini memang harus kita sampaikan bersama sebagai penyemangat kita di kala tantangan kehidupan keluarga itu sangat berat. Kalau kita membaca laporan misalnya di tahun 2020 atau awal 2021 itu angka perceraian di Indonesia itu luar biasa meningkat. Meningkat ya. Meningkat. Ini menunjukkan betapa upaya yang dilakukan oleh ya semua pihak, semua kalangan, entah itu Muhammadiyah, kemudian yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, pun dari sisi regulasi itu memang sudah lumayan, tetapi dalam pelaksanaannya masih sangat perlu satu dukungan yang luar biasa dari semua komponen masyarakat. Masuk pada pendahuluan tentang romantisme. Apa itu romantis? Rokok makan gratis. Boleh diartikan demikian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bersifat seperti cerita roman atau percintaan, bersifat mesra, mengasihkan. Jadi keluarga itu ya memang harapan, keinginan, dan apa yang kita cita-citakan itu ya ada rasa mesra, mengasihkan, ya semuanya serba yang enak. Tapi enak bahagia itu yang bagaimana itu nanti yang harus kita olah pada diri kita. Ini latar belakang pembahasan. Ya. Apa romantisme itu jarang diperhatikan. Karena banyak di antara pasangan suami istri itu kurang memperhatikan tentang romantisme dalam kehidupan berkeluarga. Setelah misalnya menikah itu kemudian kadang melupakan dengan urusan-urusan yang lain. Maka saya mengangkat ini tadi sedikit agak merubah judulnya, ya, karena saya merasakan ini bagian dari kebutuhan saya juga. Bagaimana membentuk romantisme saya dengan pasangan itu. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang agama. Jadi kita kaitkan romantisme itu dengan agama, nanti kita akan minta rujukannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, pengaruh Barat atau budaya Barat yang kurang tertangani. Kadang-kadang romantisme itu hanya diartikan lebih ke condong pada hal-hal yang nafsu yang negatif, tanpa ada kemasan nilai landasan di syariatis. Kemudian hal yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat kita. Jadi kadang-kadang ada hal yang nanti kita sampaikan apa yang dilakukan oleh pasangan atau keluarga, terutama pasangan suami istri untuk menjaga keharmonisan atau sakinah itu ya, itu ada yang mungkin dianggap rahasia kemesraan ala Rasulullah ini tadi yang saya sampaikan. Kita mencoba apa yang dilakukan oleh Rasul itu sebagai panduan kita. Yang pertama, tidur dalam satu selimut bersama istri. Rahasia kemesraan pasangan. Dari Atta bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha biasa mandi bersama dalam satu bejana.
ketika beliau sedang berada dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Beliau kemudian bertanya, "Mengapa engkau bangkit?" Jawabnya, "Karena saya haid, wahai Rasulullah." Sabdanya, "Kalau begitu pergilah lalu berkainlah dan dekatlah kembali kepadaku." Aku pun masuk lalu berselimut bersama beliau. Lihat Sa'id bin ini salah satu rahasia kemesraan pasangan ala Rasulullah itu ya tidur dalam satu selimut. Jadi kalau di hadis atau yang kita pahami dari hadis ini bahwa Ibunda Aisyah itu sedang haid, kemudian disuruh pergi memakai kain. Kalau sekarang ya tentu tidak hanya sekedar kain kan ya, di wanita yang sedang haid itu, tapi kemudian tetap bermesraan dengan Rasulullah dalam satu selimut. Ini kalau kita menelusur hadis ini kan dulu atau zaman jahiliyah itu menganggap seorang wanita yang haid itu semacam ya harus disingkirkan dan lain sebagainya. Rasulullah tidak demikian atau ajaran Islam tidak demikian, ya, bahwa bermesraan pun masih bisa selama masih menjaga, artinya tidak melakukan hubungan seksual, kan gitu. Ini yang pertama. Jadi dan tentu kalau sekarang berada dalam satu selimut ini tidak harus setiap hari ya kan. Tentu ini hanya salah satu hadis yang bisa kita tampilkan begitu. Memang tidak atau belum kita temukan misalnya seberapa sering gitu ya Rasulullah. Tapi ini bagian dari yang pernah dilakukan Rasulullah. Ya. Yang kedua, ini yang mungkin kita belum pernah atau pernah kita dengar atau kita memberi wangi-wangian pada auratnya. Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila meminyaki badannya, beliau memulai dari auratnya dan mengolesinya dengan nurah, sejenis bubuk wangi, dan istrinya meminyaki bagian lain seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ya artinya ya memberikan wangi. Kalau sekarang lah itu memberikan wangi-wangian type parfum atau yang memberikan wangi-wangian itu tentu dimulai dengan menjaga kebersihan. Kalau dalam Islam tidak hanya kebersihan tapi juga kesucian, ya kan? Bersih dan suci, artinya tidak ada. Ya. Kemudian yang ketiga, mandi bersama istri. Dari Aisyah, ia berkata, aku biasa mandi bersama dengan Nabi SAW dengan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami ke dalam bejana. Ini ya kadang di kalangan tadi, maka ada sebagian kalangan masyarakat kita ini ada yang menganggap tabu. Ya. Tapi Rasul pun melakukan demikian. Ini di antara katakanlah ya beberapa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjaga romantisme untuk menjaga keluarga. Yang keempat, menyisir rambut suami. Dari Aisyah, ia berkata, saya biasa menyisir rambut Rasulullah. Saat itu saya sedang haid. Ini bersama dengan yang tadi ya, tidur bersama, ya. Yang ini menyisir rambut. Jadi ini tadi harkat wanita itu memang ketika zaman jahiliyah itu, ketika haid itu dianggap sebagai wanita itu kotor yang harus disingkirkan atau dijauhi, itu Rasul memberikan contoh. Rasul pun disisir rambutnya ya biasa saja ketika Ibunda Aisyah sedang haid. Memang di hadis-hadis ini banyak atau lebih dominan dari Ibunda Aisyah ya, karena
beliau istri yang katakanlah menemani Rasul dalam arti yang muda, artinya problematika wanita misalnya haid dan lain sebagainya itu Rasulullah bisa memberikan jawaban atau solusi sehingga bisa memberikan contoh teladan kepada umat. Yang kelima, meminta istri meminyaki badannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya meminyaki badan Rasulullah pada hari raya Idul Adha setelah beliau melakukan jumrah atau Rasulullah haji kan. Tentu peristiwa itu kan tidak harus kemudian saat haji, artinya meminyaki itu supaya karena sudah selesai haji kan ya, boleh diminyaki, kemudian artinya kita pun ketika memerlukan ya wangi berhias ya, entah itu misalnya ketika hari Jumat atau hari raya, itu kan suatu hal yang istimewa untuk kita bisa mengamalkan ajaran Rasul ya. Misalnya sudah perintah Allah memakai pakaian yang baik ya kan, ketika ke masjid, dan itu juga memakai wangi-wangian. Nah, cara ini yang untuk merekatkan atau lebih kemudian menjadikan pasangan itu makin lengket, makin cinta. Itu diantaranya dicontohkan Ibunda Aisyah meminyaki badan Rasulullah. Seterusnya yang keenam, minum bergantian pada tempat yang sama. Ini kalau kan kita mungkin kalau di tempat umum itu kadang kan merasa rikuh atau enggak ya, satu gelas digunakan untuk berdua. Tapi ini kembali lagi dari Ibunda Aisyah. Dia berkata, saya biasa minum dari muk gelas. Kita nggak membayangkan muk atau gelasnya ala Rasulullah dulu bagaimana. Ya, dan gelas tempat untuk minum lah dulu ya. Yang sama ketika haid lah ini ya. Lagi-lagi ini Ibunda Aisyah menyebutkan ketika haid. Ya, waktu itu terjadi persoalan yang luar biasa ketika wanita itu sedang haid, itu ada sesuatu yang kemudian entah itu ada jarak atau bahkan yang kita pernah dengar misalnya konon katanya wanita harus dijauhi ya kan, atau disingkirkan terlebih dahulu. Itu kan suatu hal yang ya kemudian oleh Rasulullah dicontohkan ini. Ya nggak apa-apa kan, ini tinggal menjaga supaya tidak orang keluar itu mengenai atau cacat dan sebagainya. Tapi secara manusiawi itu harus tetap dalam satu katakanlah ya pergaulan ya biasa saja tanpa ada halangan. Nah, teruskan. Lalu Nabi SAW mengambil muk tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat saya, meletakkan di mulut saya. Di gelas atau cangkir itu ya, di tempatnya itu. Kalau sekarang mungkin kalau pasangan kita itu memakai lipstick gitu ya, itu kalau menempatkannya di tempat itu bisa jadi kita terkena lipsticknya, bisa jadi. Ya. Lalu beliau minum, kemudian saya mengambil muk, lalu saya menghirup isinya. Kemudian beliau mengambilnya dari saya. Lalu beliau meletakkan mulutnya pada tempat saya meletakkan mulut saya. Lalu beliau pun menghirupnya. Ini, Pak, ya, kemesraan yang tentu luar biasa. Kadang kalau kita di tempat umum itu kadang merasa kok nganggo bekasmu gitu kan. Padahal ini ya, Rasulullah pun tidak merasa sungkan melakukan itu. Yang ketujuh,
mencium istri. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW biasa mencium istrinya setelah wudhu, kemudian beliau sholat dan tidak mengulangi wudhu. Oh, sekarang ada yang berpendapat misalnya istri bersentuhan dengan istri itu harus berwudhu lagi untuk melaksanakan sholat. Itu kan adalah pendapat ya dalam fikih itu ya. Begitulah pendapat-pendapat. Tapi ini kalau yang kita pahami dari hadis ini, di mencium istrinya artinya tidak hanya sekedar menyentuh, karena ada pemahaman menyentuh artinya misalnya bersalaman atau menyentuh artinya bukan menyentuh yang bermakna jima ya. Itu ada yang menyatakan membatalkan wudhu. Beberapa katakanlah kajian itu kadang kita mendengar seperti itu. Tapi dari hadis ini kita pahami dengan istrinya, ya, beliau mencium, kemudian beliau sholat tidak mengulangi wudhunya. Yang ke-8 itu tidur di pangkuan istri. Dari Aisyah, ia berkata, Nabi biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku, walaupun aku sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Ini lagi-lagi ya. Jadi hadis-hadis itu menyebutkan ketika Ibunda Aisyah sedang haid. Jadi betapa Nabi atau Islam itu berkaitan dengan wanita yang sedang haid itu kemudian supaya tidak menjadikan sesuatu yang wah wanita itu seolah kotor dan harus dijauhi. Kalau di hadis ini disebutkan ya beliau Nabi itu meletakkan kepalanya itu di pangkuan Ibunda Aisyah, beliau sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Ini kan luar biasa. Membacanya Al-Quran itu ya saya tidak bisa membayangkan seperti apa. Di zaman Rasul ya tentu mungkin dengan ya, bacaan yang ada baca kalau sekarang kita mungkin yang tidak mempunyai hafalan ya mushaf. Yang ke-9 ya memanggil dengan kata-kata mesra. Ini ya kadang yang kita itu ya, di rumah tangga kita atau secara kebanyakan kadang-kadang dengan pasangan itu tidak bisa menempatkan. Kalau Rasulullah itu mulianya itu memanggil Ibunda Aisyah dengan beberapa panggilan yang sukai seperti Ais gitu ya atau Humairah, ya Humairah gitu ya. Ini yang biasa kita dengar seperti itu, Ais. Jangan sampai kemudian kita memanggilnya misalnya Dul. Kadang kan itu ya di tengah-tengah masyarakat kita itu kadang mohon maaf itu kadang-kadang panggilan-panggilan yang kurang pas lah dengan pasangannya ya atau panggilan ya seperti Sewu orang-orang yang ya hanya sekedar panggilan di jalan. Ini dengan kata-kata yang mesra itu insya Allah akan ya, rasa romantisme, kenistaan dan terwujud sakinah mawaddah warahmah itu. Yang ke-10 yang tentu istri sangat senang mengajak istri jalan-jalan. Mas Tri mungkin agendakan mengajak istri jalan-jalan. Tidak hanya bersepeda sendiri Mas Tri, ya. Ibunda Aisyah berkata adalah Rasulullah SAW apabila hendak keluar kota, beliau mengundi di antara istri-istrinya, maka jatuhlah undian pada Aisyah dan Hafsah. Kemudian keduanya keluar dengan beliau bersama-sama. Riwayat
Bukhari. Ya, artinya sebelum Rasul itu melakukan perjalanan jauh. Piknik ya Pak ya, diajak Iya. piknik. Kalau sekarang ya tentu piknik ya. Tentu piknik kita itu kalau sekarang ya harus kita pikirkan ya banyak hal, ya kan? Menara Eiffel itu. Waktu, ya. Kemudian juga ya kemampuan. Kalau kemarin baru saja mudik ya ini ya Mudik. kita hitung-hitung juga itu ya. Ya. Misalnya seperti itu. Banyak hal gitu ya. Betul. Nah, waktu itu kan kadang kesempatan kita atau pas dengan pasangan kita itu kan kadang juga sekarang ini para ya pasangan itu kan mempunyai ya aktivitas atau bahkan juga punya profesi yang berbeda sehingga untuk mengaturnya itu kan perlu satu kesepahaman komunikasi yang baik. Betul. Yang ke-11 hampir selesai. Jadi yang saya sampaikan ini hanya bahan diskusi saja. Saya hanya melontarkan, nanti kalau ada pertanyaan saya nggak bisa, mungkin di ruang Zoom ini ada para tokoh senior kita yang bisa memberikan solusi, yaitu saya hanya mancing aja. 11, mengerjakan pekerjaan atau membantu pekerjaan rumah tangga. Inilah yang kadang-kadang kemudian di antara kita itu sudah agak ya, kalau yang namanya pekerjaan rumah tangga atau yang domestik itu wis urusannya ibu-ibu, urusannya wong wedok gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW dalam kesibukan membantu istrinya ini, dalam kesibukan membantu istrinya, nanti kan melakukan sesuatu membantu pekerjaan istrinya. Nah, sekarang kita artikan sekarang ya banyak hal. Ini kalau dalam ilustrasinya ini kan bisa misalnya bersih-bersih, bisa nyuci gitu kan. Dan jika tiba waktu sholat, maka beliau pun pergi sholat. Jadi tetap ada porsinya untuk urusan domestik itu bagi kaum laki-laki. Atau kalau kita terjemahkan lebih lanjut lagi di tahanan keluarga itu, beberapa poin yang harus kita bersama-sama bisa lakukan itu, bahwa apa yang dilakukan oleh wanita atau ibu atau istri itu juga dilakukan oleh suami atau anak laki-laki di rumah. Ya sekarang banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya yang menyapu, mencuci, kemudian ya urusan dapur dan sebagainya. Ya, itu hanya membantu urusan rumah tangga. Walaupun memang urusan domestik itu dominan kepada wanita, gitu ya. Tetapi ini tentu kalau di era sekarang ini kita juga harus memahami, tidak kemudian terpaku hanya ini itu pegawaian wong wedok, pegawaian istri. Ini yang tentu sekarang ini juga kita kampanyekan kepada calon-calon mantan supaya tidak terjebak pada kemudian pengkotak-kotaan urusan rumah tangga, gitu ya. Karena bisa jadi suatu saat nanti misalnya dalam urusan ekonomi, untuk pemenuhan ekonomi itu malah istrilah yang bisa berperan, gitu kan. Kalau seperti itu kan bisa jadi menurut saya yang suami itu berarti kemudian kalau tidak sejak awal dilakukan misalnya ini distribusi peran rumah tangga secara ya proporsional juga, tetapi juga ada katakanlah kepedulian dari suami itu, ini nanti bisa balik. Misalnya kalau yang nantinya misalnya yang bisa mencukupi dari sisi ekonomi itu kemudian hanya wanitanya, ini kan repot juga. Ternyata kowe ora iso apa-apa. Padahal dari sisi katakanlah
kalau kita sekarang katakanlah misalnya istri itu bisa bekerja, kemudian mempunyai pendapatan, itulah fadilah keutamaan yang bisa diberikan untuk menopang tegaknya, harmonisnya, kesejahteraan keluarga itu. Pun secara tegas ini memang rumah tangga itu ya menjadi tugasnya laki untuk menjadi tuan. Kan? Yang ke-12, mendinginkan kemarahan istri dengan kemesraan yang biasanya saya pun masih harus belajar. Karena kadang-kadang ketika emosi kita muncul itu untuk mendinginkan kembali. Artinya yang kalau istri marah, itu kadang kemudian kan yang suami kemudian bisa terpacu atau terpicu menjadi marah juga. Ikut marah ya. Ikut marah. Jadi kalau kedua-duanya marah nggak repot juga. Nabi SAW biasa memijit hidung Aisyah jika ia marah. Dan beliau berkata, wahai Aisyah, bacalah doa. Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku, dan lindungilah diriku dari fitnah yang menyesatkan. Jadi, mendinginkan kemarahan istri itu Rasul itu memijit hidung. Yang 13, tidak marah saat tak ada sarapan, misalnya begitu. Yang Rasulullah pernah, artinya berapa sumber itu kan kita mengetahui seperti itu. Suatu hari Nabi SAW menemui kami dan bertanya, apakah kalian punya makanan? Kami itu para istri Rasul. Kami menjawab tidak. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu saya akan puasa. Yang bagi kita mungkin ya agak berat juga ya. Artinya berat itu kadang-kadang ini atau mungkin karena kondisi sekarang yang tidak seperti zamannya Rasul. Mungkin hanya kondisi-kondisi tertentu saja sehingga tidak mempunyai katakanlah persiapan cadangan untuk sarapan pagi. Itu kondisi-kondisi keluarga tertentu mungkin. Ya. Tapi insya Allah kalau secara umum di lingkungan kita ini sekarang ini sudah kita tidak menemui seperti ini. Tapi apa yang dilakukan Rasul ini memberikan pelajaran kepada kita betapa Rasulullah itu ya, dalam satu hal itu ada, kalau kita anggap bahwa tidak mempunyai makanan yang satu persoalan, maka persoalan itu kemudian ada solusi. Solusinya itu luar biasa. Di sini ya, tidak ada makanan dan memang sebelumnya belum makan atau minum, kemudian beliau berpuasa. Ya, Rasul memberikan gambaran ketika ada persoalan, kemudian tentu sebenarnya roleh. Nah, tentu ini kita harus belajar bagaimana mendapatkan solusi-solusi atas persoalan yang kita hadapi. Nah, penutup mudah langsung nanti monggo diskusi. Demikian sekelumit gambaran romantisme junjungan kita dalam rumah tangga. Semoga yang ini mampu memberikan suasana baru dalam kehidupan rumah tangga kita. Tentu saya juga belajar karena apa yang saya sampaikan ini di sini itu kadang ya ketika marah itu tadi saya sampaikan, kan kemudian ya terpicu juga. Saya marah, misalnya saya marah, istri itu ya kadang terpicu. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Dan surah Nisa ini kita menjadi panduan kita. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Terpenting ini, dan bergaulah dengan mereka secara patut.
Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi, dengan mereka, dengan istri itu salah satu yang perlu kita tumbuhkan. Kesimpulan pembahasan mengenai persoalan kemesraan dan hanya hubungan Rasulullah SAW dengan istrinya tidak hanya untuk dirinya pribadi, melainkan ya, sebagai contoh bagi umatnya. Rasulullah SAW tidak ingin romantis sendiri. Beliau juga memanas-manasi para sahabatnya untuk menciptakan suasana yang sama. Satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluarga. Jikapun Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka akhlak yang paling perlu ditata terlebih dahulu adalah akhlak dalam berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim." Yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, beliau adalah teladan kita dari semua sisi. Maka sudah seharusnya kita meneladani beliau untuk membangun keluarga yang sakinah. Ya, saya kira ini sudah sampai ke penutup. Ya, demikian sebagai ya pengantar untuk diskusi bersama. Ini ya bagian dari apa yang kita lakukan di AUA ya di masyarakat untuk bagaimana kita membangun keluarga yang tangguh, keluarga yang sejahtera dengan berbagai macam sebutan atau penyebutan. Kalau di Perda DIY itu kan ada perda tentang keluarga tangguh ya, keluarga. Di Perda Kota Jogja sudah ada, di Indonesia baru ada di DIY dan Kota Jogja itu yang perdanya tentang keluarga, tahanan keluarga. Ini yang memang ya alhamdulillah di DIY dan kota sudah menyambut apa yang dilakukan misalnya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, kemudian dari Muhammadiyah Aisyah yang berkecimpung dalam urusan keluarga, ya kan, membina keluarga. Tinggal kita ya saling mensupport, membantu, mendukung bagaimana urusan untuk membangun keluarga ini secara bersama-sama dan saling menguatkan untuk terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera, keluarga tangguh, dan seterusnya. Saya kira demikian, Mas Tri, ya, yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan di sini, nanti banyak yang hadir, termasuk mantan Ketua BP4 DIY, masyarakat di Pak Rizdan juga hadir. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Pak Kusmanto tadi. Ya, misalnya sekarang kita masuk ke session tanya jawab. Oke, ini sudah ada pertanyaan di kolom komentar. Oke,
Di tempat saya Pak Isnawan ya, yang tadi kehapus karena sempat mati tadi HP saya. Oke. Sebelum saya bacakan untuk pertanyaan dari Pak Isnawan, bagi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang ingin bertanya, bisa menulis di kolom chat atau nanti raise hand. Kemudian nanti kita akan beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kusmanto. Langsung pertanyaan pertama dari Pak Isnawan. Bagaimana cara memilih calon pasangan agar terbentuk keluarga yang sakinah di era digital saat ini? Itu Pak Kusmanto. Nggih. Langsung jawab mohon nggih. Nggih, ini yang bertanya begawan nih. Pak juga nih. Bagaimana cara memilih calon pasangan agar terbentuk keluarga yang sakinah di era digital saat ini? Ya, cara memilih ya, gimana kita mengetahui kalau menurut dari hadis itu dari agama yang terlebih dahulu. Tapi caranya kan dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan. Era sekarang mungkin era digital, berkenalan melalui media sosial pun bisa, tapi tentu filter secara agama harus kita perkuat. Secara ringkasnya begitu aja, tapi monggo mungkin dari yang lainnya bisa menyempurnakan atau menambahi. Lewat Samara juga bisa ya Pak ya? Nah, ini yang dilakukan oleh tim dari Majelis Pelayanan Sosial. Sebelumnya mungkin ada ini tadi Mas Tri. Oh, dari coba ini teman saya atau kehapus. Ibu Umaroh. Walau sudah lewat waktu, entah kapan bisa sakinah karena single life. Mungkin bisa buat nasihati ke anak atau yang lain. Romantisme kadang tak ada dalam rumah tangga karena persoalan ekonomi. Oke, ini memang ya persoalan kita, bagian dari persoalan kita. Kadang-kadang kalau kita lihat pasangan calon manten yang kita temui, ya, itu memang sangat beragam. Ya. Dengan beragam persoalan yang ada yang datang ke KUA itu misalnya Nun Sewu, ketika datang dengan sudah harus segera dinikahkan karena sudah berbadan dua misalnya begitu, itu biasanya itu juga tidak jauh dari persoalan ekonomi juga ya, kadang-kadang seperti itu. Maka kemudian ini akan menjadi persoalan berikutnya, ya kan? Bagaimana akan membentuk satu romantisme dalam keluarga ketika di awalnya sudah ada persoalan, ya kan? Nah, maka memang di antara yang bisa, yang sedang dan mungkin ya walaupun belum bisa begitu optimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, itu memang masih sangat minim juga. Nah, dengan bimbingan perkawinan yang dilakukan selama 16 jam pelajaran atau 2 hari. Itu kan bagaimana menata ya dari niatnya calon manten dan sebagainya, kan? Bagaimana menata ekonomi dan merencanakan masa depan, kan? Ini kita umat Islam atau pemerintah itu masih sangat minim, walaupun yang dilakukan itu sebenarnya sudah luar biasa peningkatannya kalau dibanding pada periode-periode yang lalu dengan alokasi dana untuk melakukan bimbingan perkawinan selama 16 jam pelajaran itu. Kemarin di akhir puasa itu saya sempat ditugaskan oleh Puslitbang Kemenak Pusat itu untuk melakukan wawancara kepada manten baru ya, di kecamatan itu. Manten yang melaksanakan
nikah antara bulan Januari sampai dengan Maret. Saya temui itu beberapa manten karena wawancara itu kita lakukan di bulan April saat kita puasa itu ada satu pasang itu yang menyebutkan bahwa bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu sudah lumayan, bisa disebut lumayan. Tetapi pasangan manten itu kemudian menyebutkan, tapi begini Pak, keluarga kami itu adalah keluarga yang bermacam-macam. Ada keluarga kami itu yang non juga. Saya tahu keluarga kami yang non itu untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan atau persiapan perkawinan itu dilakukan beberapa bulan oleh gereja. Ini kan suatu yang kita apa yang kita lakukan itu atau pemerintah itu sebenarnya sudah meningkat, tetapi belum bisa optimal. Apalagi misalnya kendala yang ada, calon manten itu sudah bekerja ya, untuk minta izin ke instansi atau tempat kerjanya itu sulitnya luar biasa. Jadi, memang belum ada regulasi yang nyambung antar semua instansi atau misalnya perusahaan atau aturan misalnya perusahaan harus mengizinkan, itu kan belum ada. Jadi kadang-kadang calon manten atau manten baru yang mengikuti hubungan perkawinan itu baru bisanya hanya sehari saja atau bergantian, ya kan ya iman-iman. Ini di antara kendala yang kita temui. Ya. Walaupun kemudian ya kita berusaha sekuat kemampuan kita bagaimana alat ekonomi itu ya kita dorong calon manten itu menata bagaimana dalam hal urusan rumah tangga nantinya ini ya ekonomi ini memang menjadi penopang utama tegaknya rumah tangga. Bagaimanapun demikian. Ini kan kalau memang di awalnya memang kondisinya seperti itu, tentu kita secara kekeluargaan lah, ini yang harus dilakukan tentu keluarga besarnya atau orang tuanya lah yang sementara harus bisa mengampu dan kemudian mengarahkan. Saya kira ini dari Ibu atau Mbak Umaroh ya. Ya. Kemudian banyak pertanyaan iya. Pak Coach. Ya, ini dari Mbak Dian atau Mas Dian ya ini. Bagaimana bisa sakinah kalau sifatnya bertolak belakang? Yang satu dermawan, yang satu terlalu hemat. Iya. Terlalu hemat, kalau di sini berarti dibaca maaf, pelit gitu ya. Kalau terlalu hemat ya hemat itu ya memang bagian dari ajaran kita hemat. Gitu. Tapi hemat itu pada porsinya ya. Artinya kalau porsinya itu memang untuk sedekah ya tentu ya itu disedekahkan. Kalau hemat dalam arti tidak boros misalnya dalam hal pembelanjaan ya memang itu harus kita lakukan. Artinya hemat untuk tidak boros dalam pembelanjaan. Maka tentu calon manten yang kita lakukan itu kan ya kita beri arahan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu memang harus diurutkan. Sebenarnya pelajaran dulu itu ya kita pernah menerima ada kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sifatnya primer, kemudian sekunder dan seterusnya. Tapi kan ketika akan menerapkan ini kan ya, apalagi ada momen ini memasuki hidup baru sebagai dalam satu rumah tangga, ini momen untuk mengarahkan itu. Jadi menurut hemat saya ya kalau hemat memang iya ya, harus kita lakukan. Tetapi kalau hemat terlalu hemat itu artinya pelit itu ya tidak.
Ya, dermawan itu harus pada porsinya juga. Ya. Jangan sampai dermawan kemudian menghilangkan atau mengabaikan ketegasan atau hal yang pokok. Ya. Misalnya dermawan siap membantu masjid, ya, siap memberikan konsumsi pengajian untuk majelis taklim ini jumlahnya 100 siap, tetapi kemudian abai terhadap kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ini yang tidak boleh. Maka ini harus mengetahui mana kebutuhan yang terpokok, yang pokok ya, yang primer dan seterusnya harus kita urutkan. Dan sampai ya dermawan, tetapi kok kemudian meninggalkan kewajiban selaku ya di rumah. Ya sama-sama berinfak bersedekah. Infak bersedekah pada keluarga itu kan menjadi kewajiban. Tentu itu harus diutamakan dan semuanya bernilai pahala. Kan? Bersedekah atau berinfak, memberikan nafkah kepada keluarga, kan? Kepada kalau suami kepada istri, kepada anaknya, ya tentu jangan sampai itu kita kemudian tinggalkan hanya sekedar menurut saya untuk kita memberikan misalnya bantuan ke masjid, ke pondok, kan? Padahal kita abaikan kebutuhan pemenuhan kebutuhan keluarga. Demikian yang mungkin bisa. Ya, pertanyaan berikutnya nih, dari Ibu Murni atau Mbak Murni ya, farmasi. Apakah ada istilah salah pilih pasangan dalam Islam? Jika ada, apa perbedaan salah pilih dengan takdir? Terima kasih. Salah pilih. Salah pilih. Kalau salah pilih, ya tentu ketika menjatuhkan pilihan itu kan sudah dimulai dengan katakanlah ada kriteria yang dulu kita buat, ya kan. Nah, tentu kalau itu akan kita katakan sebagai salah pilih, mungkin kriteria yang kita buat itulah yang menjadikan kita tidak tepat. Tapi ini kalau seperti itu akan menjadikan pertanyaan berikutnya nanti. Berarti kita kemudian perbedaan salah pilih dengan takdir. Apa yang kita lakukan dengan dulu ada saat misalnya kriteria calon pasangan kita itu seperti apa dengan begini begitu. Berarti apakah itu takdir kita? Ini memang persoalan ya. Kalau yang namanya takdir ini menjadi nanti ada pembahasan yang lebih lanjut ya. Karena bisa jadi ada yang menyatakan memang ya itulah takdir. Tapi kemudian ada takdir itu harus kita lalui dengan menjalani takdir yang lain juga, tinggalnya begitu. Berat ini pertanyaannya, mungkin nanti pada ahlinya atau saya perlu belajar lagi. Perlu kita dalami. Saya kira itu. Pertanyaan berikutnya Pak Paus. Ini dari Mbak Norma Vita. Pak Ustadz, mohon masukannya atau bacaan-bacaan doanya bagaimana untuk menjadi istri yang sabar sekalipun suami telah terbukti menyakiti hati istrinya. Nah, ini. Mohon masukannya. Bacaan-bacaan doanya bagaimana? Kita berikan doa-doa atau bacaan-bacaan yang tentu paling tidak ini menguatkan kesabaran. Ini memang dalam kehidupan rumah tangga ini kadang ini problematika muncul kemudian menyakiti hati ini, apakah ini dengan sengaja atau bagaimana? Kadang-kadang yang memang ada yang seolah-olah itu
misalnya berkata, itu dengan ringannya mengatakan sesuatu itu menyakiti yang lain, tetapi dia tidak merasa menyakiti. Tapi kalau ini dikatakan di sini, ini suami terbukti menyakiti, ini berarti kan ada sesuatu yang persoalan yang mungkin perlu dicarikan solusi. Nah itu. Kalau doa, bacaan ya nanti ada kita mungkin melalui grup, ada grup yang nanti kita share. Oke Pak Gus, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini ada Pak Mastur Thayyib Al-Kendali ya, ingin mungkin membantu atau menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Mastur Thayyib, saged dibuka mic-nya, monggo. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Dari Pak apa Dokter. yang disampaikan oleh Pak Kusmanto dan yang lain, kami terinspirasi untuk membuat suatu rangkaian kata yang berjudul Mari kita rajut keluarga mesra. Kemana kita akan melangkah? Sudah tentu menuju surga. Yang kita rajut bersama konsep dan implementasinya. Engkau dan aku telah menjadi kita, mengarungi samudera luas dalam biduk keluarga yang mesra, mawadah, sakinah, rahmah. Lama kita mencoba tanpa lelah dan terus semangat. Bina keluarga Islami dari setahap demi setahap dengan penuh keyakinan dan kemantapan. Usaha demi usaha kita jalani dengan penuh rona pesona, walau terkadang jatuh bangun tanpa dapat ditahan. Hatta kita telah mengikhtiari dengan sungguh-sungguh. Api asmara tak selalu membara, terkadang menyusut, terkadang kusut. Serba-serbi kehidupan telah kita jalani bersama. Dan dewasalah kita karenanya. Rasa sakit yang sangat telah kita rasakan oleh berbagai sebab. Seperti cemburu yang mengharu biru, atau karena fitnah yang serba menipu. Gambaran kehidupan yang surgawi selalu mengiringi perjalanan cinta kita. Tetapi yang terjadi bisa sebaliknya. Neraka yang menyala apinya terus mengepung kita karena nafsu, kelengahan, dan godaan setan sang penggoda. Sabar dan ikhtiar adalah obatnya. Apa mau dikata, kita hanya insan biasa yang menjalani kemestian yang telah digariskan dengan penuh kepasrahan dan air mata. Mari kita terus berikhtiar dan berdoa yang tiada putus-putusnya agar asa dan cita-cita tercapai dengan setinggi-tingginya. Entah kapan kita akan berpanen raya, setidaknya kita bisa memastikan bahwa suatu saat akan tiba, walau tidak pada masa kita, anak cucu akan sempat memetik buahnya. Surga dunia dan akhirat, seharga berapa kita harus membayar? Ayo kita siapkan sedini mungkin, agar pada saatnya kita berlalu, sudah terlunasi tanpa membebani generasi setelah kita. Raga
ketika berpisah dengan jiwa bukanlah akhir segalanya. Pada suatu saat nanti kan bersatu kembali. Karena kematian adalah pintu kehidupan. Di alam nyata yang tak habis-habisnya. Dan kita pun insya Allah akan bertemu kembali di alam surga yang penuh kenikmatan. Jangan lupa asal muasal kita adalah dari ciptaan Dia. Akhir kehidupan kita pun akan menuju kepadanya. Ayo kita berhias dengan amal yang sebaik-baiknya agar Dia ridho kepada kita. MTA Kendali, Tegar Beriman, 22/5/12 pukul 19.56 sampai 20.36. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Tri, terima kasih. monggo. Udah, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Oke, berikutnya kita ke masih ada pertanyaan ini. Ini ada juga usul dari Bu Umaroh. Kalau boleh dikopi tadi puisinya Pak Dokter. Assalamualaikum. Ini dari Kudus, Ustaz. Oh, enggak, enggak Pak Sumi Harsono. Moga-moga Pak. Ye. Setelah kami mendengarkan ceramah dari Ustadz Kusmanto yang dihantarkan oleh Ustadz Tri Antoro tadi, kemudian diseseli dengan beberapa pertanyaan tertulis dan diakhiri oleh puisi yang dibacakan oleh Dr. Mastur Thayyib. Mastur Thayyib, SPD, MPD, MM. Kami tergelitik untuk bertanya sebagaimana Nabi Muhammad diutus untuk menjadi tauladan uswatun hasanah, yaitu contoh-contoh yang baik bagi umat Islam, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, dalam mengelola mendidik anak cucu kita. Tetapi dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, terutama di daerah yang saya ketahui, itu ada keluarga yang tidak bisa menjadi contoh. Dari keluarga Muslim, dua-duanya, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, tetapi justru dari pihak suami tidak bisa menjadi contoh yang baik, yaitu melakukan pernikahan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau di Jogja entah apa istilahnya, tetapi kalau di Kudus itu disebut dengan nikah siri. Artinya nikah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini kami menanyakan kepada Ustadz dari kantor urusan agama untuk pernikahan siri itu bagaimana yang harus diselesaikan bagi suami yang melaksanakan nikah siri. Bahkan sampai 2 atau 3 wanita yang dinikah siri. Sedangkan dari istri pertama anaknya sudah banyak. Oleh karena itu mohon penjelasan apakah ada undang-undang atau aturan untuk memberikan sanksi kepada laki-laki yang bersikap tidak bijaksana khususnya kepada istri dan keluarga istri itu. Lebih-lebih istri sudah punya cucu, sudah punya putra-putra,
dan para anak-anak dari istri itu merasa menjadi beban. Kebetulan anak-anaknya ada yang menjadi pendidik. Oleh karena itu, kami mohon penjelasan, Ustaz. Yang harus kita lakukan harus bersikap bagaimana. Apakah dari kantor urusan agama, Kementerian Agama bisa membantu menyelesaikan hal seperti ini. Seperti tadi puisi yang dibaca oleh dokter tadi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Pertanyaan Bapak Sumi Harsono saking Kudus nih. Ini Pak Kusmanto kok enggak nongol nih? Apa putus internetnya? Pak Kusmanto terlempar. Mungkin jawabannya bisa digantikan oleh Ustadz Triantoro yang sesama orang KUA. Monggo. Sedap. Ini orang kawannya senior sama junior, sehingga ilmunya berbeda. Oke. Jadi Pak Kusmanto belum kembali ke ini ya? Pak Kusmanto dikontak lagi kan, Pak, biar masuk lagi. Oke, siap. Sambil menunggu Pak Kusmanto, ya. Oke, monggo. Oke, Pak, untuk mengisi waktu sekedar sharing barangkali nggih, Pak Sumi. Jadi memang di antara pentingnya resmi itu ada perlindungan di sana terhadap pihak perempuan. Dia akan terlindungi secara hukum, kalau terjadi sesuatu dia bisa menuntut karena proses pernikahannya tercatat, kemudian anak-anaknya juga aktenya menyebut nama ayahnya, ada hak waris dan seterusnya. Nah, ketika dilakukan siri, semua itu menjadi tidak didapatkan karena tidak tercatat oleh pemerintah. Dalam konteks itu sesungguhnya pihak perempuan itu dirugikan. Sehingga kalau boleh memberi saran, jangan sampailah itu kemudian pihak perempuan itu menerima pernikahan siri. Meskipun secara agama itu bisa menghalalkan hubungan, tetapi banyak hal yang kemudian merugikan itu. Begitu Pak. Jadi kalau misalnya mau ditututi begitu, ditututi kalau semua pihak merelakan apa yang sudah terjadi ya kemudian semua diresmikan. Kalau bisa ditututi, tapi kalau tidak ya memang ada pertemuan kemudian ada pembicaraan. Karena biasanya kalau siri itu kan mesti sembunyi-sembunyi begitu. Ngoten Pak, sekedar sharing saja. Jadi poin saya adalah sebaiknya tidak dilakukan pernikahan siri. Kasihan pihak perempuan. Terima kasih. Sambil nunggu Pak Ustadz ini. Oke, Pak Kusmanto kembali. Mohon maaf terlempar. Benar. Dia tadi tidak bisa mengikuti dari Pak Sumi ya, jadi tidak bisa mengikuti. Kalau di Kudus nama saya disebut Mas Sumi, Pak. Oh, Pak Mas Sumi. Karena bapak saya dulu pendiri Partai Mas Sumi. Oh, nggih. Ya. Musuhnya PKI. Untuk
jalan damai itu sudah pernah dilakukan, Pak. Dari pihak ibu tua, itu putra-putranya dan keluarganya itu mendatangi suami siri itu. Tetapi jawaban suami ringan saja, saya tidak siap untuk mengawini ibumu secara resmi di KUA. Wong ibumu juga dengan saya tidak mau pisah. Maka saya ya seperti ini. Kalau dia, saya nikah hanya siri saja. Kalau saya harus bertanggung jawab, saya tidak siap. Sedangkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, si suami itu masih minta dibiayai oleh pihak wanitanya itu yang dinikah siri tersebut. Ini sebagai tambahan, Ustadz. Oh, gitu ya. Oke. Mana Pak Ridwan? Langsung dia ya nonton. itu kan nggih. Ini nanti Ustadz Kus ini ya yang akan menuntaskan jawaban itu. Jadi itu artinya pembicaraannya tidak selesai gitu nggih Pak. Tidak tuntas itu kalau pihak-pihak yang bersangkutan sudah ketemu dan tidak bisa menyelesaikan, barangkali memang harus menghadirkan pihak ketiga sebagai juru penyelesaian. Dan juru penyelesaian paling ini kan nanti pemerintah itu di pengadilan. Tapi karena tidak tercatat ya akhirnya yang perempuan di siri itu ya nggak bisa apa-apa, Pak. Ini sudut pandang saya. Nah mungkin Ustadz Kus ini lebih mafhum karena sehari-hari menemukan barangkali kasus-kasus semacam itu. Iya. Ustadz Kus. Iya, karena tadi awal dari pertanyaannya saya tidak bisa mengikuti sehingga saya tidak. Ustadz Tri bisa mengulang, Ustadz Tri mereview pertanyaannya Pak Sumi. Ya sedikit yang saya ingat ya. Menurut Pak Sumi, jadi tadi ada keluarga Muslim yang tidak bisa menjadi contoh keluarga yang lain. Salah satunya adalah nikah siri tadi ya Pak ya. Betul. Nikah siri. Oke. Nah, nikah siri yang dilakukan ini tentunya yang siri itu kan siri ya, diam-diam gitu. Sehingga sembunyi-sembunyi. Nah, ini tadi sudah terlanjur berarti nikah dengan keluarga yang atau ibu yang lain, kemudian ini ya Pak ya, sudah punya anak juga nih. Untuk punya putra, masing-masing sudah punya putra dan sudah besar-besar, Pak. Oh. Sudah pada. Ya. Jadi semuanya sudah punya anak ya. Berarti yang sudah satu tadi suaminya yang satu tadi kemana Pak? Cerai. Suami dari istri itu meninggal dunia Pak. Oh meninggal. Ya. Kemudian mempunyai hak pensiun itu juga di sebagian untuk kebutuhan hidup mereka berdua. Berarti di satu sisi tidak mau kehilangan pensiun itu nggih. Karena kan nanti kalau kemudian dinikahi kan pensiunnya hilang gitu ya. Pertama itu, yang kedua sudah pernah oleh putra-putranya ibu itu diurus sampai kepada kepala desa di tempatnya suami siri tersebut. Saya kira itu kalau siri itu dari sisi kalau KUA yang menganggap yang namanya siri ya memang nggak ada. Gitu.
kecuali kemudian itu dibuktikan oleh yang bersangkutan itu bisa melalui pengadilan agama. Kemudian itu bisa dibuktikan, maka kemudian KUA ya tinggal mencatat saja. Itu artinya itu atas amar atau putusan dari pengadilan agama, itu bisa disahkan sebagai satu pasangan. Kalau Dengan bukti-bukti berkas apa Pak pengaduannya ke KUA itu Pak? bukan ke KUA, Pak. KUA tidak bisa menerima itu. Itu ke pengadilan agama. PA. Oh, pengadilan agama. Oke. Iya. Itu ada di domain atau ke wilayahnya pengadilan agama, apa yang bisa ditunjukkan atau sebagai pembuktiannya. Tapi kalau persoalannya kemudian itu kalau menikah secara resmi akan kehilangan hak pensiun dan lain sebagainya, ya itu udah itu kan persoalan yang katakanlah ya hampir di beberapa tempat pernah kejadian seperti itu. Hanya kita ya tentu dengan segala konsekuensinya ya pernikahannya itu ya berarti kan tidak sah, kan sah. Kemudian konsekuensinya misalnya ada waris, kemudian kalau punya anaknya itu tidak bisa di binnya atau bintinya atau tidak bisa disebutkan ayah. Nah ini kan jadi nanti hanya anak dari seorang ibu kan begitu. Iya. Ya seperti itu. Artinya KUA kalau kami menyebutnya yang ya namanya siri, ya KUA menyebutnya nggak ada siri. Kalau disampaikan ada pelaksanaan seperti itu, ya itu kan bukan sesuai regulasi aturan. KUA tidak tugasnya penghulu, ya bukan penghulu. Penghulu itu ya mengawasi, mencatat. Nah, itu kan pelaksanaannya tidak dalam pengawasan dan pencatatan penghulu atau KUA. Adalah konsekuensi hukumnya, ya berarti itu bukan konsekuensi sebagai pasangan yang sah. Nah, untuk wali atau saksi lalu bagaimana Pak itu resikonya Pak? Risiko apa? Risiko secara hukum? Secara hukum ya, karena ada yang mengaku dia sebagai ahli waris yang disebut wali. Paham. Mereka yang mengantarkan ke salah satu kiai yang mengatakan bahwa ini adalah adik saya dan yang ini mengatakan ponakan saya begitu. Saya belum bisa memahami ini. Ya, Japri aja nanti, Japri. Yeah. Atau mungkin Pak Wizan ini mau buka mic aja. Pak Wizan nggih, mantan kepala Kemenak DIY. Masih di B4 nggih. Monggo Pak Wizan saged memberikan masukan apa nasihat. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkenaan dengan nikah siri ini memang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 75 pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Memang di Indonesia ini pernikahan itu harus dicatat, ya, harus dicatat. Jadi kalau ada pernikahan tidak dicatat itu sebenarnya pelanggaran undang-undang. Betul. Jadi kalau pernikahan tidak dicatat itu merupakan pelanggaran undang-undang. Tapi masalahnya tidak ada sanksinya. Ini yang kalau yang diberi sanksi malah petugas pencatat nikahnya atau penghulunya kalau dia melanggar undang-undang itu. Tapi kalau yang melaksanakan nikah itu tidak ada sanksinya. Iya. Kecuali kalau istri pertama itu kemudian mengajukan yang merasa dilanggar, ya. Karena pernikahan yang kedua atau poligami itu harus ada izin dari pengadilan. Pengadilan izin kalau istri pertama itu menyatakan rela di depan hakim bahwa suami saya mau nikah dengan saya rela. Nah, ada persetujuan dari istri pertama itu harus. Kalau itu tidak ada, maka ya tidak bisa pernikahan itu berlangsung. Nah, masalah inilah yang sering menjadi kendala seorang suami yang akan menikahi dengan nikah 2 atau 3 karena tidak bisa meminta izin dari istri pertama, kemudian menggunakan istilah nikah siri itu. Ini yang menjadi persoalan. Memang tadi sudah disampaikan nikah siri itu memang tidak punya kekuatan hukum, ya, tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi ternyata memang ada di masyarakat. Ini yang fenomena inilah ya. Sedangkan sebenarnya kalau nikah siri itu kalau menurut hadis kan juga salah, atau sebab di dalam sabda Rasulullah itu aulim walau bisyatin, ya, walimahlah kamu meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Nikah itu harus aulim, harus walimahan. Nah, ini kok malah siri, ya, malah rahasia, itu kan sudah melanggar ya, aulim walau bisyatin. Kemudian juga fa ilam ta'dilu fawahidatan auma malakat aimanukum. Kalau kamu tidak bisa adil ya satu saja. Nah, konsep adil ini harus diterjemahkan, yang namanya adil adalah kerelaan istri pertama untuk dipoligami. Jadi sebetulnya nikah siri itu kalau dari tadi hadis itu aulim bisaten atau fangkihu ma tabalakum minan nisa imasna wa thulla tawaruba. Illam ta'u fawahidatan auma malakat aimanukum. Ya, nikahilah wanita 2, 3 atau 4, tapi kalau tidak bisa adil satu saja, atau nikahilah budak belianmu dulu itu ya. Sehingga konsep adil itu terjemahannya ya harus ada izin dari istri pertama. Kalau istri pertama tidak mengizinkan, berarti suami itu sudah berbuat tidak. Ini yang perlu disadari di masyarakat. Tidak hanya kalau ijab itu asal sudah ada calon manten, sudah ada ijab kabul, sudah ada 2 orang saksi, itu sudah ada wali, itu sudah sah. Tidak. Tapi kalau poligami sahnya yang namanya adil adalah izin dari kerelaan dari istri pertama. Jadi ini harusnya kita sebagai muslim harus
penerjemahnya begitu, jadi tidak mudah kemudian melaksanakan nikah siri. Ini dari saya gitu. Nih, matur nuwun dan Ya, matur nuwun. Ustadz Wisdan, nih, panjenengan lenggahnya di mana di Jogja, Ustadz? Karena di telepon ini ya. Saya di Krapyak, Krapyak ya. dekat Pondok Krapyak ya. Ini kan Oh, ya. Dan saya kebetulan itu kakaknya Kosmanto ini. Nih, oh tadi gitu. online nih kan. Online masuk. Iya, dengan Pak Jami'an kenal ya Pak ya dulu ya. Kenal. Nah ya Kadipaten Kulon dulu. Oh iya, iya kenal. Sudah sedo sekarang ya. Innalillahi. Oh begitu ya. Ya. Oke. Nih nyun sewu Bapak, Pak Sumi, Pak Ijan, mangke dilanjut. Ini masih ada. Oke, waktunya kan sudah habis. Ini masih ada pertanyaan Pak Kosmanto sebentar ya. Ini dari kita tutup dari Mbak Erna. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari Mbak Erna. Melihat beberapa rumah tangga di mana istri atau ibu yang memiliki kecintaan lebih pada anaknya. Sehingga kadang seorang istri marah kepada suami dan memberikan pembelaan lebih pada anaknya. Apakah hubungan itu sehat? Lalu bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut agar masing-masing menyadari tugas dan fungsinya? Matur nuwun dari Mbak Edna. Ya. Itu Pak Bos. Kecintaan yang berlebih ini memang harus kita tempatkan pada porsinya masing-masing. Dalam arti mencintai anak, istri mencintai anak itu tentu juga dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang hanya tidak berlebih dalam arti kemudian itu menjadikan apa katakanlah memproteksi sesuatu yang memang harusnya misalnya ada aturan begini kemudian malah menjadi dilanggar. Seharusnya anak itu misalnya melakukan sesuatu tetapi karena saking cintanya ya wis ra apa-apa kowe rasah bae. Kali ini tentu sesuai dengan umurnya, misalnya anaknya itu ya, kalau usia belajar ya misalnya dalam hal sholat lah ya sesuk ora apa-apa nek wis gede wae sholat ya bukan begitu ya. Karena saking cintanya anak di katakanlah diproteksi yang berlebih ini kan kemudian malah akan menjadikan sesuatu itu tidak sehat. Saya kira itu. Oke, tinggal boleh Pak Kos. Belum tutup, ini ada dari Asni Jubair. Ini nggak tahu ibu atau bapaknya. Tantangan keluarga sakinah saat ini semakin berat dengan melihat kenyataan begitu banyak pasangan suami istri yang justru tertarik pada suami atau istri orang. Terlebih teknologi komunikasi memudahkan mereka saling berkomunikasi. Nah, ini mungkin tanggapannya saya ini mungkin Pak Kos. Maka itu tadi harus kita tumbuhkan ya romantisme dalam keluarga antar pasangan itu. Mengapa sebagai pasangan itu harus masih melirik pada atau melihat pasangan yang lain kan gitu. Rumput tetangga lebih hijau mungkin gitu ya. Tentu dengan proses ya belajar yang melihat kenyataan. Memang dunia media sekarang ini media sosial itu bisa jadi ada sebagian yang mengganggu ya keharmonisan keluarga. Itulah yang harus kita jaga, kita berhati-hati. Entah itu misalnya lalu media, kemudian apalagi misalnya saat sawalan seperti ini ada acara reuni juga dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang menjadikan keluarga kita ya terganggu.
Saya kira ini. Oke. Ya. Oke, mantul Pak Kusmanto. Oke. Waktu kita kajian ini sebenarnya cuma sampai setengah 10 ya. Ini kita sudah lebih 8 menit. Oke. Gini Pak Kus, saya kira sebagai closing mawon dari jenengan, monggo ada closingnya, kemudian nanti kita ada info untuk kajian berikutnya. Monggo Pak Kus, closing mawon. Yeah. Keluarga ini kan sesuatu yang harus dibina. Yang dengan keluarga itu akan terbentuk satu masyarakat. Baik buruknya masyarakat tergantung dari keluarga. Ya, keluarga-keluarga yang baik, yang tangguh, yang kuat, yang kokoh akan menjadikan masyarakat yang kokoh, yang tangguh, yang kuat, dan seterusnya. Karena itu tidak bosan-bosan. Saya apa yang dilakukan oleh MPS ini suatu hal yang luar biasa, bagaimana mengokohkan kehidupan rumah tangga. Di malam hari ini ya, jamaah yang aktif banyak sekali, termasuk aktivis kita yang mempunyai concern yang luar biasa terhadap keluarga, terhadap ketahanan keluarga. Misalnya di sini ada Bu Astuti Marso, ya kan? Mungkin nanti satu saat bisa menjadi narasumber kaitannya dengan keluarga. Ini luar biasa menjadi bagian dari upaya kita ya, tengah tantangan era yang begitu kencang, begitu derasnya yang bisa meruntuhkan tonggak dan sendi-sendi kehidupan keluarga yang hebat, yang kokoh, yang harus kita bangun. Dan tentu semuanya ini Muhammadiyah, Aisyah itu sejak kelahirannya itu membina yang namanya keluarga sudah dimulai sejak dahulu, sehingga kita ya, dengan semua level gerakan, semua katakanlah porsi apa yang bisa kita lakukan, yang sedikit, yang banyak, yang tengahan, yang dimanapun, melalui media, melalui pengajian dan sebagainya. Saya kira demikian. Ngapunten banyak kekurangan kesilapannya, insya Allah dari bapak-bapak yang lain juga yang memberikan, menyempurnakan jawaban atau memberikan penjelasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Kusmanto sudah berikan materi untuk kita semuanya dan juga closingnya tadi. Oke, sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, kami informasikan untuk kajian Kamis depan, 19 Mei 2022, jamnya sama. Insya Allah akan dibersamai oleh Bapak Muhammad Isnawan. Beliau adalah salah satu dari ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY. Oke. Beliau nanti akan menyampaikan tentang aktivis mendidik anak. Nah, ini bagaimana di keluarga Muhammadiyah, apakah sebagai anak Jadi kita sebagai aktivis mestinya anak kita itu idealnya adalah jadi aktivis juga. Nah, ya nanti kita akan dibersamai oleh Bapak Muhammad Isnawan. Beliau adalah salah satu dari ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah atau bisa dibilang wakil ketua PWM DIY. Oke. Itu yang kami sampaikan. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin karena kan kami Biro Samarang ya, yang ingin mencari pasangan ya melalui kami bisa kontak ke kontak kami ada di tadi ada ya Pak Iwan ya. Pokoknya ada nomor Samara kami, bisa menghubungi admin kami. Oke. Bapak Ibu sekalian. Oke. Tapi mohon maaf, kami tidak melayani poligami. Jadi kami khusus untuk pasangan yang monogami gitu. Oke. Ya, begitu. Oke, ada tambahan Pak Ridwan? Belum kita tutup?
yang tadi belum presensi dimohon presensi. Oh, untuk Kemudian presentasinya. kalau mau info detail terkait dengan biro ini bisa membuka di website pelayananSosial.com. Oke. PelayananSosial.com ya. 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 Jadi Termasuk YouTube-nya nanti juga bisa. oke. Kajian-kajian Samara yang sudah lewat itu diupload di channel YouTube Pelayanan Sosial. Bisa dilihat juga. Bisa dilihat kembali untuk bisa dipelajari, bisa kemudian ikuti. Iya. Oke. Cakap Pak Ridwan? Cakap. Terima kasih. Oke. Sebelum kita tutup, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kusmanto selaku pemateri pada malam hari ini. Kemudian Bapak-bapak yang tadi sudah memberikan saran, memberikan masukan, masuk Pak Wijan, beliau mantan Kepala Kemenak DIY. Kemudian Pak Masumi, matur nuwun tadi. Mudah-mudahan minggu depan bisa kembali ikut. Kemudian ada Pak Dr. Mastur, matur nuwun Pak. Tadi ada Pak pemateri minggu depan itu juga tadi hadir, masih sekarang ya Pak Isnawan, dan teman-teman yang lain yang tadi sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Nah, mudah-mudahan tadi yang kami sampaikan atas pertanyaan, jawabannya semoga bisa memberikan solusi dan juga memuaskan. Dari kami, banyak salah mohon maaf, kita akhiri dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami dari Biro Samara, Majelis Pelayanan Sosial, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY menyampaikan mohon maaf atas kekurangan kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.